Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Oktavia, NIM 210205010. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemeriksaan fisik ibu dan bayi. Tonton ya guys. Baik, di sini saya akan memulai pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan umum kepada bayi baru lahir. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan fisik kulit. Kita lihat apakah kulit bayi kebiruan atau merah. Lalu yang kedua, nadi. Lalu yang ketiga, apakah ada refleks pada bayi, menangis atau tidaknya. Dari ekstremitas atas sampai bawah, apakah pergerakannya aktif. Lalu yang terakhir yaitu dilihat tarikan nafas di dadanya. Tarik nafasnya itu lambat atau cepat atau normal. Yang pertama, kita memeriksa ubun-ubun si bayi, dilihat suturnya apakah ada penumpukan atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak pada ubun-ubun si bayi. Lalu kita menuju ke area kepala, kita lihat apakah kepalanya ada benjolan atau tidak. Lalu kita akan melakukan pengukuran. Cara pengukurannya yaitu kita letakkan metlin di oksiput, lalu melintasi alis, lalu melintang ke belakang melewati daun telinga. Kita putar, lalu kembali lagi ke oksiput. Tingkat kepala normal si bayi yaitu 33 sampai 36 cm. Kalau kurang dari 33 dinamakan mikrosefalus, kalau lebih dari 36 cm dinamakan makrosefalus. Lalu kita menuju pemeriksaan pada mata. Kita lihat matanya. Yang pertama kita bersihkan menggunakan kapas DTT. Untuk pembersihannya yaitu kita bersihkan dari yang dekat hidung, dari dalam keluar. Nah, seperti ini. Lalu kita berikan salep. Matanya kita angkat sedikit, lalu kita oleskan dari dalam keluar. Lalu kita lihat pergerakan matanya apakah bisa ke kanan, ke kiri. Lalu kita cek pupilnya apakah bisa besar atau mengecil. Kita menggunakan pen light seperti ini. Kita lihat telinganya apakah simetris atau tidak, adakah lendir di telinga si bayi, bersih atau tidaknya. Lalu kita lakukan suction di hidung si bayi, mungkin ada sisa-sisa dari air ketuban. Lalu kita menuju ke pemeriksaan leher, apakah di leher itu ada benjolan, di kelenjar tiroid, ataukah di vena jugularis. Lalu kita menuju dada, kita periksa denyut jantung bayi. Kita letakkan stetoskop di bagian puting kiri, sebelah kiri sini ya. Untuk jantung normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Lalu kita cek suhu tubuh si bayi dengan menggunakan termometer. Kita letakkan termometer di aksila. Untuk suhu normalnya yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 Celcius. Lalu selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengukuran dada si bayi. Jangan lupa ya, yang pertama-tama kita angkat lengan atau tangan si bayi ke atas. Untuk cara pengukuran dada, yang pertama kita letakkan metlin di tengah-tengah puting. Lalu kita melewati aksila seperti ini, dilentangkan sampai bertemu dengan di titik tengah puting tersebut. Untuk normalnya yaitu 30 cm sampai 38 cm. Kita melakukan pemeriksaan kepada tangan si bayi. Lalu apabila jadi yang pertama kita gerak-gerakkan apakah bayi ini bisa fleksi dengan baik. Apabila tidak bisa fleksi dan tangannya tetap lemah, maka refleksnya negatif dan bayi tersebut dalam kondisi patologis. Kita lihat jari tangan. Jari tangan normal pada manusia biasanya kan ada 10 jari. Nah, jika lebih dari normal disebut polidaktil. Lalu di bawah dari harga normal yaitu sindaktil. Untuk garis tangan hanya satu yang ada di telapak tangan. Kan biasanya telapak tangan
normal kan ada terpisah pecah-pecah seperti ini. Nah, kalau tidak normal, di telapak tangan si bayi itu hanya satu saja, seperti retakan satu saja. Itu dinamakan single palmar crest, yaitu disebut dengan sindrom. Lalu pemeriksaan selanjutnya yaitu di area perut. Kita lihat, kalau normalnya kita akan menemukan tali pusat yang basah di bayi baru lahir. Tanda-tanda infeksi pada area pusat yaitu biasanya kemerahan, terus nanah, juga terdapat bau busuk pada tali pusat bayi. Kita lihat juga apakah ada tonjolan di tali pusatnya yang biasa disebut dengan hernia umbilicalis. Bayi, kita miringkan arah bayi menghadap ke kita. Kita raba apakah ada benjolan pada punggung bayi. Lalu kita menuju ke anus, apakah pada anus itu ada lubangnya atau tidak. Untuk penilaian anus, apakah telah mengeluarkan mekonium. Biasanya mekonium atau feses pada bayi warnanya itu hitam-hitam agak kehijauan atau bisa juga berwarna kecoklatan. Untuk cara memeriksa, masukkan jari kelingking atau termometer rektal. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area genitalia. Nah, ini bayinya kan perempuan, jadi untuk perempuan secara normal ada labia mayora dan juga labia minora. Bayi perempuan tidak boleh disirkumsisi atau dihitan. Nah, kalau untuk bayi laki-laki, kita cek bagian skrotum, bisa saja tidak simetris, normalnya tidaklah sama persis besarnya. Penisnya terdapat lubang untuk pengeluaran urin atau tidak. Lalu kita lihat bagian kakinya, apakah kakinya itu simetris atau tidak. Untuk jari-jari kakinya, apakah sudah benar. Jari-jarinya jumlahnya ada 10 jari. Nah, biasanya pada keseluruhan bayi baru lahir, di daerah lipatan-lipatan terdapat putih-putih atau disebut dengan vernix. Nah, itu tidak usah diusap karena untuk menjaga kehangatan pada tubuh si bayi. Nah, demikian pemeriksaan fisik yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.